Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membawakan materi hipertensi, dan saya sendiri sebagai moderator Satria Davian Saputra dan rekan-rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Marsha Yurtani. Saya Tifa Sabila. Saya Asep Irawan. Saya Edi Mawadi. Baiklah, materi pertama yang akan dibawakan oleh Marcelia. Pada Marcel. Sebelumnya di sini definisi hipertensi. Sebelumnya di sini hipertensi itu merupakan berdasarkan ambang batas untuk tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg atau diastoliknya itu lebih dari 90 mmHg. Kemudian apa sih penyebab dari hipertensi? Untuk hipertensi sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Untuk hipertensi primer itu penyebab dari hipertensi ini belum diketahui secara pasti. Terdapat sejumlah faktor yang diketahui dapat meningkatkan risiko seseorang terkena jenis hipertensi primer, yaitu pertama, aktivitas fisik yang terbatas atau cenderung menerapkan sedentary lifestyle. Kemudian mengkonsumsi minuman beralkohol terlalu banyak. Lalu ada pola makan yang kurang sehat, lalu faktor genetik atau riwayat dari keluarga, kemudian obesitas. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Tiffal. Materi selanjutnya ada B, itu hipertensi sekunder. Adapun beberapa penyakit yang dapat menyebabkan hipertensi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu penyakit ginjal, yang kedua itu sindrom Crohn atau kondisi ketika tubuh memproduksi hormon aldosteron berlebih. Yang ketiga itu ada sindrom Cushing atau kondisi yang keempat itu ada coarctatio aorta atau penyempitan pembuluh darah aorta. Yang selanjutnya ada penyakit pembuluh darah ginjal seperti stenosis arteri ginjal, dan selanjutnya ada obstructive sleep apnea. Selain disebabkan oleh penyakit tertentu, hipertensi sekunder juga bisa dipicu oleh faktor lain seperti yang pertama itu ada penggunaan narkoba, yang kedua itu mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti pil KB, steroid, anti nyeri, antidepresan dan lain-lain. Yang ketiga itu ada penggunaan produk tembakau termasuk rokok, vape atau tembakau tanpa asap. Materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Asep. Baik, yang selanjutnya yaitu faktor risiko hipertensi. Terdapat anggota keluarga biologis yang mengidap tekanan darah tinggi, penyakit kardiovaskular atau diabetes, berusia di atas 55 tahun, memiliki berat badan berlebih, overweight atau obesitas, jarang berolahraga, mengonsumsi makanan tinggi garam secara berlebihan, merokok atau menggunakan produk tembakau, minum terlalu banyak alkohol. Baik, gejala hipertensi, yaitu beberapa keluhan yang sering kali dirasakan penderita hipertensi adalah sebagai berikut, yaitu 1. Sakit kepala parah, 2. Sesak napas, 3. Mimisan, nyeri dada, pusing, muntah, mual, penglihatan kabur, kecemasan, kebingungan, telinga berdengung, irama jantung abnormal. Selanjutnya yang akan dibawakan oleh Herdi. Baik, di sini ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan tersebut diantaranya pemantauan tekanan darah ambulasi, tes laboratorium, elektrodiogram, ekokardiogram. Pencegahan. Berikut ini ada beberapa cara untuk mencegah hipertensi. 1. Olahraga yang cukup. 2. Tidak merokok. 3. Tidak minum alkohol. 4. Mengatur pola makan. 5. Istirahat yang cukup. 6. Pencegahan secara medis. Dan 7. Pencegahan secara tradisional. Baiklah, kemudian kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilakan. Kepada audiens yang sebelah kiri, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Nanda Ramadhani. Di sini saya izin bertanya ya, Kak.
pada orang lanjut usia. Pada audiens. Perkenalkan, nama saya Cleopatra ingin bertanya, kenapa orang lanjut usia lebih rentan terkena hipertensi? Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi audiens yang ingin bertanya? Baiklah, saya rasa sudah cukup. Kami akan langsung menjawab pertanyaan dari audiens. Sebelah kanan yang akan dijawab oleh Erdi. Kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nanda Ramadhani. Apa yang menyebabkan peningkatan tekanan darah secara tiba-tiba pada orang lanjut usia? Yaitu tingkat stres yang tinggi, penggunaan obat-obatan tertentu atau kondisi medis yang mendasarinya. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua, audiens yang sebelah kiri akan dijawab oleh Ival. Kami persilakan. Baiklah, pertanyaan ini Anugrani tadi, sebutkan 5 faktor risiko utama terjadinya hipertensi dan jelaskan bagaimana masing-masing faktor tersebut berkontribusi terhadap peningkatan tekanan darah. Jawabannya, yang pertama itu usia. Seiring bertambahnya usia, elastisitas pembuluh darah menurun menyebabkan peningkatan resistensi vaskular. Yang kedua, obesitas. Lemak tubuh berlebih meningkatkan beban kerja jantung dan memicu peningkatan tekanan darah. Yang ketiga, pola makan tinggi garam. Garam menyebabkan retensi cairan yang meningkatkan volume darah dan tekanan darah. Yang keempat, kurang aktivitas fisik. Aktivitas fisik membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan metabolisme. Yang kelima, itu ada stres. Respon stres meningkatkan hormon adrenalin dan kortisol. Apakah ini Anugrani sudah jelas? Ya, jelas. Kemudian pertanyaan yang ketiga akan dijawab oleh Masal. Kami persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Trio. Pertanyaannya sebelumnya, kenapa orang lanjut usia lebih rentan terkena hipertensi? Insiden tekanan darah tinggi meningkat seiring bertambahnya usia karena perubahan alami tubuh memberikan pengaruh terhadap jantung, pembuluh darah, dan hormon. Sehingga arteri kehilangan elastisitas atau kelunturannya, sehingga pembuluh darah berangsur menyempit dan menjadi kaku. Baik, Leo, apakah sudah jelas? Jelas, terima kasih. Oke, baiklah. Untuk pada audiens yang sudah bertanya, kami akan maju untuk kami berikan hadiah. Ayo maju. Yeay! Baiklah, saya akan membawakan kesimpulan dari materi ini, yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi di mana tekanan darah dalam pembuluh darah terlalu tinggi, 140/90 mmHg atau lebih. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius jika tidak diatasi, seperti penyakit jantung, stroke, dan penyakit ginjal. Hipertensi seringkali tidak memiliki gejala. Beberapa gejala yang mungkin muncul meliputi sakit kepala, pusing, dan mual. Tetapi gejala ini juga dapat disebabkan oleh kondisi lain. Baiklah, sekian dari materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.